pujian. Baik, sebelum kita akan lanjut, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu. Ada Ibu Erin. Shalom. Oh ya, sebelum saya makin jauh, Shalom, selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom meeting kami. Baik, mungkin ada Ibu Erin. Selamat sore, Bu. Apakah ada Ibu Erin? Oke, baik. Mungkin nggak ada, baik. Saya bisa langsung ke Pak Bi Daniel. Shalom, Bi. Oh, shalom. Oh, langsung ya? Oke, sebentar. Maaf. Bagaimana kabar kalian semua? Halo. Bisa dengar? Oke. Baik, shalom semua yang mengikuti dari mana saja. Oke, baik. Bentar ya. Oke. Hari ini tema kita menarik sekali tentang perpuluhan. Oke. Saudara, kita akan belajar. Tapi izinkan saya menyampaikan ini dari sudut pandang Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Saya ingin menegaskan, menandaskan ini supaya nanti waktu sesi diskusi, tanya jawab, kita semuanya tidak bertele-tele. Ya, karena membahas perpuluhan, aduh, nggak habis-habis. Terus terjadi perdebatan sampai hari ini. Nah, saya ingin memulai dengan dua pengertian ini. Kita memandang tentang perpuluhan, satu, dari sudut pandang Tuhan. Dua, untuk kepentingan Tuhan. Kenapa saya tekankan ini? Karena kalau perpuluhan dipandang dari beberapa sudut, wow, jadi membias, melebar nggak karu-karuan. Buktinya, bagi orang pelit, perpuluhan ini menyenangkan. Karena cuma diminta 10%. Maka itu orang pelit kalau mendengar pelajaran perpuluhan senang. Karena dia merasa setelah bisa memberi 10% untuk Tuhan, maka yang 90% dia bisa pakai semau-maunya. Nah, ini sudut pandang dari orang pelit. Sudut pandang dari orang yang kaya, maaf, ada dua. Perpuluhan itu sebagai CSR, tahu ya? Perusahaan-perusahaan itu kan punya dana untuk pengembangan kepentingan masyarakat. Nah, jadi bagi orang-orang seperti itu merasa kalau sudah memberi perpuluhan aman karena sudah berguna untuk masyarakat, untuk Tuhan. Tapi hal yang kedua, nah ini motivasinya salah. Kalau dari sudut pandang manusia, yaitu supaya diberkati, ya, supaya tidak ada kutuk dalam hidupnya. Maafkan, dari sudut pandang hamba Tuhan atau pendeta, maaf, wah ini berkat karena jemaat memberi perpuluhan kepada hamba Tuhan. Nah, ada banyak lagi yang lain, saya nggak usah bahas. Jadi itu perpuluhan kalau dipandang dari sudut manusia dengan macam-macam profesi. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang Tuhan beda lagi. Apalagi bicara perpuluhan untuk kepentingan Tuhan dengan bicara perpuluhan untuk kepentingan kita, manusia beda sama sekali.
Nah, maka itu hari ini kita batasi bicara tentang perpuluhan dari sudut pandang Tuhan dan dari sudut kepentingan Tuhan. Ya, maksudnya begini kepentingan itu. Saya beri contoh kecil saja. Seorang manajer, dia sebagai manajer pada satu perusahaan, kalau dia menjadi manajer untuk kepentingan dia dan keluarganya, maka semua arah yang dia perjuangkan supaya perusahaan itu maju dan baik, itu tujuannya supaya kebutuhan keluarganya tercukupi, malah lebih, karena pemilik perusahaan senang karena ada manajer yang luar biasa bekerja, tapi untuk kepentingan keluarganya. Beda dengan seorang manajer, kalau dia bekerja full, motivasinya hanya untuk perusahaan di mana dia bekerja, itu harus maju. Nah, sama seorang suami berarti dia sudah punya istri. Tetapi selama jadi suami, dia selalu berdiri untuk kepentingan ibunya. Nah, kalau seorang suami menjadi suami hanya untuk kepentingan ibunya, maaf, maka istrinya akan menderita. Karena apa-apa yang dikerjakan oleh suaminya ini untuk ibunya. Nah, begitu pula tentang perpuluhan. Kalau bicara untuk kepentingan Tuhan, maafkan saya saudara, saya harus ngomong. Ternyata Tuhan tidak berkepentingan sama sekali dengan perpuluhan. Nah, jawab ini. Jadi kalau untuk kepentingan Tuhan, Tuhan itu nggak ada urusan dan nggak butuh perpuluhan. Tapi kenapa tertulis? Tunggu dulu, tertulisnya di kitab yang mana? Kalau kita hidup di zaman perjanjian baru, maka kita lihat selama Tuhan Yesus hidup dalam 4 Injil, tidak pernah Tuhan Yesus minta kita untuk mengembalikan perpuluhan, sama sekali tidak. Hanya ada satu kali. Dan itu yang sering dipakai, itu Matius 23 ayat 23. Itu Tuhan Yesus tidak menyuruh. Dia hanya menegur orang-orang yang imam-imam ahli Taurat. Enggak nyuruh. Dia cuma menyebut. Nah, ingat itu. Yang kedua, Rasul Paulus adalah penulis perjanjian baru yang paling hebat, yaitu 14 kitab dari Roma sampai Ibrani. Itu pun tidak ada satu ayat atau satu kata yang Paulus perintahkan atas nama Tuhan untuk kita memberi perpuluhan. Bahkan penulis-penulis perjanjian baru, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, tidak satu pun, bahkan sampai kitab Wahyu, tidak ada satu kali pun perintah untuk memberi perpuluhan. Maka kesimpulannya, Tuhan tidak punya kepentingan sama sekali tentang perpuluhan. Bahkan kalau saudara buka Google saudara, itu mencatat hanya 30 kali saja. Bukan 30 ayat. 30 kali saja kata perpuluhan itu tertulis di seluruh buku di kitab suci kita. Tapi hidup kudus, pertobatan, mengampuni, ketaatan, itu ribuan kali ditulis di seluruh Alkitab. Berarti perpuluhan itu tidak ada urusan dengan kepentingan Tuhan. Karena Bapa di surga jauh lebih minta. Ingat konsep perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan seterusnya. Jadi bukan cuma perpuluhan, tapi seluruh hidup kita. Nah, ini kalau bicara untuk kepentingan Tuhan.
yaitu Tuhan gak sama sekali mementingkan perpuluhan. Karena maaf ya, saya harus ngomong ini, karena Tuhan kita tidak butuh duit dan dia tidak mata duitan. Yang memerlukan uang itu pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan. Tolong bedakan ini. Lagi sekali, yang perlu uang itu pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan. Maka itu tolong rekan-rekan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, jangan pakai kalimat ini untuk jemaat. Saudara, mari kita sekarang dengan serius memberi untuk Tuhan. Salah. Yang betul adalah mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu baru betul. Nah, kalau untuk pekerjaan Tuhan, itu sama sekali Tuhan kita tidak butuh. Sama sekali Tuhan kita nggak butuh uang kita, sebab semua dia punya. Nah, maka itu ayo hari ini di antara semua kita yang mendengar, kalau saudara nggak cocok, jangan keluar ya dari Zoom ini, tapi tetap mau belajar. Ya, ayo kita belajar untuk mengenal isi hati Bapa kita di surga. Jadi saya ulangi lagi, Tuhan kita nggak butuh uang, betul? Pekerjaannya yang butuh uang. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka kita enak untuk belajar tentang perpuluhan ini. Oke, selanjutnya, Bapa di surga dia melihat kita mengerjakan apa saja. Tolong perhatikan, Bapa di surga kalau melihat kita mengerjakan apa saja, itu selalu dilihat dari motivasinya. Maaf, passwordnya komunitas huruf kecil. Ya, ada yang tanya ini, komunitas huruf kecil. Tadi ada yang buat brosur salah, komunitas huruf besar, ya huruf kecil. Saya lanjutkan. Jadi motivasi kita itu yang akan dinilai oleh Tuhan kalau kita mengerjakan apa saja untuk Dia, bagi Dia. Nah, ini motivasi. Maaf, rata-rata gereja memberi perpuluhan ya rata-rata. Itu motivasinya. Nah, ini yang salah. Apa yang salah? Motivasinya, ayo jujur. Satu, supaya diberkati. Supaya diberkati. Kan begitu pengajarannya. Maaf. Yang kedua, motivasinya takut kena kutuk. Aduh, jangan sampai ada belalang pelahap. Aduh, jangan sampai nanti bangkrut usahaku. Nah, saudara, kalau kita melakukan apa saja karena Tuhan, karena motivasi yang salah, maka nggak berkenan kepada Tuhan. Maka itu saya berdiri atas nama Tuhan. Sangat sedih hati Tuhan ketika saudara mengerjakan sesuatu karena takut kena kutuk, takut tidak diberkati. Maka itu tidak sedikit gereja punya pengajaran yang salah. Contoh, karena saya pernah mengalami sendiri. Saya mengunjungi seorang saudara di rumah sakit karena habis kecelakaan. Puji Tuhan, semuanya selamat, cuma cukup parah. Lagi saya bicara, di dalam kamar rumah sakit itu datanglah gembalanya. Ya udah, saya mundur karena ini gembalanya. Yang buat saya kaget, kalimatnya begini gembala itu. Apakah saudara
masih rutin memberi perpuluhan, supaya peristiwa kecelakaan ini jangan menjadi peringatan dari Tuhan karena saudara terlambat memberi perpuluhan. Saya kaget. Hah? Tuhan yang mana yang menghukum anaknya hanya karena terlambat memberi perpuluhan? Saya menentang. Papa di surga tidak mata duitan. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan menghubungkan didikan Tuhan tentang apa saja yang terjadi yang tidak baik dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, itu menghubungkan dengan uang kepada Tuhan, apalagi perpuluhan. Tidak, papa kita nggak mata duitan dan nggak sekejam itu. Maka itu motivasi ini yang menentukan. Maka itu saya ulangi lagi, sudut pandang siapa yang kita pakai untuk melihat apa saja dalam hidup ini, ya sudut pandang apa saja. Saudara, mari kita melihat kebenaran ini. Lalu untuk kepentingan siapa? Lalu motivasinya apa? Kalau semua motivasinya untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada Dia tanpa embel-embel apa-apa, kerjakan. Kerjakan. Ya. Jadi, ayo dalam kondisi seperti ini, maaf, supaya Tuhan tidak kita salah gunakan namanya. Maaf, kita butuh uang, kita perlu uang, lalu mengatasnamakan Tuhan, pakai ayat firman Tuhan untuk, maaf, menakut-nakuti jemaat, untuk memberi ancaman berupa teror. Awas loh, nanti ada belalang pelahap. Awas, nanti ada ini. Saudara, itu motivasi yang salah. Semua hal yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan dan bagi Tuhan, kerjakan itu karena kita mengasihi Dia. Bukan untuk dapat imbalan apa-apa. Saudara, ini yang kita harus tahu. Nah, lalu bagaimana keperluan kita semuanya? Nah, ini yang kita harus pelajari. Mari saya akan baca dulu Matius 6 ayat 24. Bicara tentang uang, ya. Matius 6 ayat yang ke-24. Kita melihat ini. Ini kata Tuhan Yesus. Bukan Matius. Tuhan Yesus yang bicara. Begini, ayat 24. Tak seorang pun. Jadi nggak boleh ada seorang pun dapat mengabdi, menghamba, melayani, menyerahkan hidup kepada dua Tuhan. Dua Tuhan itu kalimat yang kata yang betul. Tidak bisa. Karena jika demikian, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kata Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya, tidak dapat mengabdi, melayani, menghamba, menyerahkan hidup. Perhatikan, kamu, yaitu kita, tidak dapat mengabdi, menghambakan diri,
menyerahkan hidup, melayani kepada Tuhan dan Mamon. Nah, semua kita tahu Mamon itu setan di zaman itu, dan itu selalu bicara tentang uang. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang menyebutkan uang itu mamon, uang itu setan. Dan bagi saudara yang baru pertama kali belajar tentang ayat ini, saya mau tunjukkan. Perhatikan kata seorang. Ia, yaitu saudara dan saya, tidak bisa memperhambakan diri, mengabdi, melayani, menyerahkan hidup kepada dua Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyebut dengan kata pribadi seorang. Woi, saya pertama kali dibukakan ini, saya kaget, saudara. Wow. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang. Perhatikan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang memberitahu manusia. Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma murid-muridnya. Apa yang dia beritahu? Bahwa uang itu person, pribadi. Dia menyebut seorang. Wih, luar biasa. Maka itu jangan main-main. Kalau Tuhan Yesus menyebut uang itu Tuhan, bukan benda mati, bukan barang, berarti uang itu punya nyawa. Tolong catat kata seorang. Berarti uang itu punya kuasa, punya otoritas. Maka itu Tuhan Yesus minta kita pilih. Jadi uang dan Tuhan itu dua pribadi yang bermusuhan. Maka itu saudara dan saya harus milih. Mau mengabdi ke siapa, mau melayani siapa, mau menuhankan siapa, mau menyerahkan hidup kepada siapa. Di antara dua Tuhan ini, Tuhan, saudara, seorang. Kita nggak munafik. Hidup ini butuh uang, betul. Tapi bukan kita tuhankan. Itu bedanya. Bagaimana bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya adalah siapa yang lebih tinggi dari hidup kita. Karena uang dan Tuhan tidak boleh kita sejajarkan dalam hidup ini. Jelas ya? Maka itu kalau bicara perpuluhan, saudara, jangan dilebih-lebihkan. Jangan bicara seperti yang tertulis. Maka itu ketika gereja, ketika hamba Tuhan bicara uang lebih daripada bicara kekudusan, bicara khotbah tentang uang lebih daripada khotbah tentang salib, maaf, maka hamba Tuhan itu adalah hamba uang. Begitu saja cara menilainya. Kata mengabdi atau kata menuhankan itu kelihatan dari apa yang paling banyak kita keluarkan dari mulut kita. Ya, saya ulangi, apa yang paling banyak kita keluarkan dari mulut kita. Nah, itu Tuhan kita, itu Tuhan kita. Kelihatan. Maka itu saudara, kalau uang, kalau perpuluhan hanya disebut 30 kali, asunta, guten Tag, wie geht's dir? Itu saudara saya dari Frankfurt hadir. Maka orang itu Tuhannya adalah uang. Karena ngomongnya uang lebih daripada ketaatan, pertobatan, salib. Maka itu kelihatan sekali siapa yang ada di hidup kita ini. Nah, saya harap sampai di sini.
Walaupun pekerjaan Tuhan itu perlu uang. Ya, ulangi. Walaupun pekerjaan Tuhan itu perlu uang. Tapi jangan bicara uang. Lebih daripada kita bicara tentang Tuhan. Oke, rekan-rekan hamba Tuhan. Izinkan saya memberi kesaksian pengalaman saya. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Dan selama 14 tahun saya jadi gembala, waktu itu banyak gereja di Surabaya ya belajar. Apa yang saya praktekkan? Salah satu, saya tidak ingin di kas gereja ada saldo. Setiap minggu harus 0. Jadi setelah persembahan masuk pada ibadah minggu, Seninnya langsung 0. Loh, kok bisa? Nah, waktu itu ya belum ada ATM, belum ada bank swasta. Waktu itu masih pakai belangku wesel. Nah, saudara-saudara yang kelahiran tahun 70-an ke bawah, nggak kenal itu belangku wesel. Ya, itu sisa peninggalan zaman Belanda dulu. Itu untuk kirim uang. Ya, ada sebuah lembar warnanya hijau. Hijau apa ya? Itu. Nah, itu harus kirim ke kantor pos. Lewat kantor pos, bukan lewat transfer seperti sekarang. Nah, itu di kantor gereja kami selalu ada tumpukan belangko wesel. Dan sudah ada nama dan alamat. Siapa? Rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kenal di desa-desa, baik di Jawa, di Kalimantan, dan Sumatera. Waktu itu saya belum punya jaringan ke Sulawesi, ke Indonesia, timur Indonesia belum. Jadi cuma Jawa, Kalimantan, Sumatera. Nah, begini cara saya melayani. 3 bulan pertama saya jadi gembala, ribut besar dengan bendahara. Karena 0 terus. Nah, saya pakai Kisah Rasul 6. Kalau saudara pernah baca Kisah Rasul 6 ya, gereja perlu uang untuk operasionalnya. Nah, dalam Kisah Rasul 6, Tuhan menyuruh Petrus memilih 7 orang diaken. Masih ingat ya? Nah, begitu 7 orang ini dipilih, orang-orang yang mampu punya uang. Nah, saya begini milih 7 orang. Itu pengusaha, ya. Saya bilang, kalau di tengah-tengah minggu antara Senin sampai Sabtu ada keperluan yang mendadak, maka izinkan kami istilahnya ngebon. Pinjam dulu uang kalian untuk kebutuhan tengah-tengah minggu. Kan kasnya 0. Nah, nanti hari Minggu waktu kebaktian akan diumumkan. Saudara, di Rabu yang lalu ternyata ada saudara kita yang sakit dan perlu operasi mendadak. Maka kami gereja keluar uang sekian. Nah, karena jemaat sudah tahu ada 7 orang yang kami pilih, maka hari ini ibadah kita kumpulkan persembahan. Nah, selama saya jadi gembala, tidak ada kantong kolekta yang beredar. Tidak ada. Loh, kenapa? Maka itu ketika GPCC, Jakarta Press Community Church, menjadi gereja, maka mereka menurut saya bilang jangan ada kantong persembahan. Maka itu GPCC adalah gereja pertama di Jakarta yang tidak pakai kantong kolektor. Karena saya ajarkan kepada mereka. Maka itu saudara, justru yang nggak pakai kantong kolektor itu uangnya lebih terus. Luar biasa. Maka itu GPCC sampai hari ini adalah satu-satunya gereja dari seluruh Indonesia ini yang memberkati pelayanan kami pendidikan di Papua, karena GPCC yang membayar gaji guru-guru kami. Ini luar biasa. Nah, jadi di gereja kami waktu itu ada 5 pintu. Ya, 2 di kiri, 2 di kanan, dan 1 di belakang.
Nah, di situ kami tempatkan kotak, 5 kotak. Yang mau beri, silakan beri. Sebelum mulai ibadah, waktu masuk atau pulang, terserah. Tapi setiap kali sebelum ibadah selesai, kami biasanya langsung hitung. Dan itu diumumkan kepada jemaat. Jadi kalau kami nggak ada kebutuhan apa-apa, ya kami nggak ngumumkan di jemaat. Memang lagi nggak butuh apa-apa. Tapi kalau butuh sesuatu, kami langsung ngomong. Dan kumpulkan persembahan hari itu. Saudara tolong catat, selalu lebih. Contoh, ini mereka masih ada. Berapa saudara itu masih ada sampai hari ini. Nah, walaupun ada berapa yang sudah meninggal. Dari jemaat masuk bendara kami sudah meninggal waktu itu. Satu kali kami dapat surat dari daerah Ampel, Salatiga, teman pendeta. Aduh, kami butuh sepeda. Oke. Pada jemaat. Saya ingat waktu itu harga satu sepeda belum sampai 10.000 rupiah. Ini tahun 80-an awal, saudara. Oke, kira-kira atau 11.000 saya lupa. Nah, begitu dibacakan surat itu, lalu kami kumpulkan persembahan. Wih, luar biasa, saudara. Maka itu jemaat melihat. Kami hari itu dapat 7 sepeda uangnya. Nah, bendara tanya, ini kan perlunya cuma 1. Lah ini dapat 7, apakah kita beli semua? Saya bilang, iya, karena yang kita minta beli sepeda. Lah terus mau untuk apa? Ya bilang simpan aja di kantor gereja yang 6. Kan gak susah. Saudara, betul. Gak sampai sebulan 6 itu habis sepedanya. Gak tahu dari mana. Waktu itu belum mampu kami beli motor ya. Zaman itu motor masih mahal sekali, barang mewah. Apalagi zaman itu belum ada kredit. Gak tahu dapat berita dari mana. Ada 6 pendeta desa yang perlu sepeda, ya udah kami kirimkan. Terus begitu. Nah, saya nggak pernah khotbah perpuluhan. Nah, keperluan gereja setiap bulan sudah rutin. Ya, listrik, kebersihan, PDAM, ya apa-apalah, saya nggak hafal semua itu sudah rutin. Nah, dari situ jemaat tahu. Ini yang rutin harus diberikan tiap bulan. Dan laporannya terbuka semua. Saudara, waktu itu, maaf ya, gereja yang saya gembalakan di Surabaya tahun itu menjadi gereja yang terbesar. Sebelum ada yang lain-lain. Maaf, Betani belum ada. Berapa hari yang tadi pagi, kita gereja di Indonesia berduka. Karena pastor pendeta Alex Abraham Tanusa Putra tadi pagi dimakamkan. Nah, gereja Betani belum ada waktu itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana uang itu kita tempatkan. Bukan di nomor 1, tetap nomor 1 Tuhan. Tapi uang itu di bawah. Supaya kita nggak ribut soal uang terus. Maka itu selama saya mimpin jadi gembala, gereja nggak pernah ribut. Karena 90% lebih ributnya gereja karena uang ada. Nah, maka itu kalau uangnya nggak ada, ya udah, nggak ada yang diributin lagi. Jelas ya, maka itu uang itu seorang, ya. Ini yang kita harus ingat. Ini anak saya nulis. Wah, keren Pap. Kalau gereja menerapkan prinsip yang Papa ajarkan, pasti gereja diberkati dan jemaat gak ada yang kekurangan. Betul. Sudahlah saudara, saling menanggung. Ada anak yang kecelakaan, ada yang perlu sewa kontrak rumah, ada apa. Selalu diumumkan. Dan jemaat selalu berkorban mengangkat beban itu. Betul. Karena gereja Kisah Para Rasul yang saya pakai, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Di situ ditulis gak ada yang kekurangan, sebab semua saling berbagi. Apalagi saya sebagai gembala, mereka tahu saya tidak menggunakan keuangan gereja. Tidak.
Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Nah, maka itu kalau kita cuma bicara perpuluhan terlalu kecil. Nah, izinkan saya menerangkan ini. Mengapa perpuluhan hanya ada di perjanjian lama? Kenapa nggak ada di perjanjian baru? Jawabannya, orang Yahudi itu bangsa yang paling pelit sedunia. Nah, karena Tuhan tahu mereka pelit, maka itu Tuhan memberikan hukum minimum untuk mengembalikan milik Tuhan. Minimumnya ini 10%. Ya, minimumnya ini 10%. Maka arti perpuluhan yang sesungguhnya itu untuk orang-orang pelit. Maaf. Maka itu di perjanjian baru nggak ada perintah mengembalikan perpuluhan. Karena perjanjian baru itu 100%. Lihat. Markus 12 ayat 44. Ya, Markus 12 ayat 44. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi saya tidak pernah mengajar memberi perpuluhan, tapi saya mengajar memberikan semua untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kaget bukan? Lalu untuk pribadi bagaimana? Nah, ambil secukupnya. Oke, begini. Ayat 44 Markus 12 ya, penting sekali. Sebab mereka semua, ini kata Tuhan Yesus, memberi dari kelimpahannya. Tetapi saudara kita ini, janda ini, memberi dari kekurangannya. Kok bisa? Bagaimana artinya memberi dari kekurangannya? Ini dia. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Maaf, ada orang yang membahas ayat ini, dikatakan itu kan cuma sebagai ilustrasi saja. Oh tidak, ini yang bicara Tuhan Yesus seluruh. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang kenal saya dan hidup bersama saya, mereka tahu saya melakukan ayat ini. Jadi kalau memberi sampai habis, ya udah, saya nggak takut. Besok pasti ada lagi yang masuk. Nah, maka itu salah satu bukti saudara dan saya, ya, salah satu bukti saudara dan saya tetap mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan salah satu bukti saudara dan saya bisa menggenapi Markus 12 ayat 44. Maaf ya, bisa ngikuti nggak apa-apa, tapi harus belajar. Saya ngikuti, saya melakukan dua ayat ini, Matius 6:24 dan Markus 12 ayat 44, dengan cara saya senang kalau mengenolkan saldo saya. Aneh. Ini salah satu alasan utama saya dulu takut menikah. Mana bisa istri saya melihat saldo nol terus. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Maka itu anak-anak saya, mbak-mbak di sekitar saya tahu. Lo taunya bagaimana? Taunya saya titip ATM saya. Saya sering titip. Suatu kali saudara, saya harus berangkat ke Papua Nugini lewat jalan darat. Dari Jayapura kami naik mobil ya ke Vanimo, ya, perbatasan. Nah, yang ngantar Elisa Sutimin dari GBI Jayapura. Ya.
Nah, begitu saya turun mobil mau menuju ke perbatasan, saya titipkan semua ATM saya, kartu dengan PIN-nya tentunya. Lalu Pak Elisa nggak saya, Om, untuk apa? Loh, ini kan Om mau ke Papua Nugini, nggak berlaku ATM ini di sana. Nanti kan Om pulang lewat sini lagi. Terus, nah tolong, saya manggil dia Min, maaf ya. Saya kenal Pak Elisa Sutimin sejak dia umur 5 tahun. Di desanya, di Kalimantan Timur. Sekarang Kabupaten Kutai Barat. Sebuah desa namanya Sumbersari. Itu transmigrasi orang Jawa. Tahun 76 yang lalu. Udah lama sekali. Nah, saya kenal baik. Gini, Min. Ini kamu cek saldo. Untuk apa? Loh ya jumlahnya supaya Om tahu. Nah, nanti kamu WA Om. Saldo di ATM ini berapa? Yang ATM itu berapa? Terus nanti Om WA kamu, Min. Kirim kemana? Hah? Dia bingung. Terus dia tanya, oh Om ini selalu begini? Iya. Saya setiap keluar negeri, saudara. Siapa yang ngantar saya terakhir, dia yang berhak untuk pegang ATM saya. Karena nggak berlaku di luar negeri. Sayang, kalau rupiah diambil di sana. Jadi saya nggak pernah bawa ATM Indonesia kalau saya keluar negeri. Saya titipkan, saudara, Pak Pendeta Elisa Sutimin bingung. Lama, karena saya dari Papua Nugini langsung ke Australia, baru balik lagi. Itu hampir 2 bulan. Kesaksian Pak Elisa Sutimin luar biasa. Bagaimana cara saya gunakan keuangan itu. Dan saya ini nggak pernah takut titip ATM saya ke siapa saja. Nggak pernah takut. Nah, banyak orang-orang heran. Tanya ini berapa pengusaha di Jakarta. Tahu, saya suka nitipkan ATM. Nah, apa jawaban saya dari pertanyaan orang? Kenapa Pak Daniel kok berani nitipkan ATM ke banyak orang? Jawabannya cuma satu. Karena sering nggak ada isinya. Maka itu saya nggak takut. Tapi yang ATM saldonya banyak, jangan sampai dititipkan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Contoh, seperti masa COVID-19 ini. Saya di Nabire sejak bulan Maret. Sampai sekarang belum bisa keluar kemana-mana. Karena bandara Nabire dan pelabuhan Nabire masih ditutup, masih di lockdown oleh pemerintah. Ya udah. Tapi buku bank saya. Jadi ada berapa ATM saya yang banknya nggak ada di Nabire. Nah itu saya titipkan anak saya. Salah satu yang kerja di bank memang. Nah mereka itu heran. Karena apa? Lihat perputaran uang saya selama COVID-19 ini. Ternyata jauh lebih banyak daripada sebelum COVID-19. Sampai mereka heran-heran. Karena mereka sering pegang ATM saya. Mereka tahu uang saya itu untuk apa, masuk dari mana, ke siapa. Sampai salah satu mereka bilang, Pak, atau kita nggak usah doa, biar COVID-19 ini ada. Karena lihat keuangan Papa ini luar biasa. Nah seperti itu. Jadi saya nggak takut. Orang banyak tahu. Nah ini intermezzo saja. Intermezzo. Bukan itu, tapi tujuannya awas ya. Jadi kalau ada orang tahu pegang ATM saya kosong kan diisi. Maaf, enggak. Soalnya ini fakta. Suatu kali saudara, ada suami istri pengusaha toko bahan bangunan. Ya, maksa untuk ketemu saya. Aduh, waktu saya pendek sekali. Ya udah, kalau gitu jemput. Saya mau ke bandara karena mau keluar negeri. Oh, terima kasih kalau begitu. Ya, saya kira telepon anak saya. Kamu gak usah jemput Papa. Ada teman ini mau ketemu. Ya udah. Ngomong panjang lebar tentang masalah mereka. Karena saya mau turun sampai di bandara, saya bilang kepada mereka, aduh ya, tolong ya, pegangkan ATM saya ini. Hah? Untuk apa? Kan mereka kaget. Karena mereka belum kenal saya. Ya cuma tahu kalau saya khotbah. Yaitu sistemnya. Tolong cek tiap 2 hari. Setelah cek,
nanti saldonya beritahu saya. Saudara, ternyata mereka syok. Lewat 2 minggu mereka nyerah. Tidak mau pegang ATM saya lagi. Akhirnya saya telepon anak saya. Tolong ambil ATM papa. Dihukum saya ini. Kenapa? Mereka bersaksi. Ini hidup model bagaimana? Keluar. Uangnya masuk, keluar. Mereka melihat itu. Saya ditanya, jadi Pak Dennis sudah hidup model begini sejak kapan? Sejak saya jadi hamba Tuhan. Maka itu saya dengan uang itu nggak pernah pusing. Saya nggak takut kehilangan. Saya nggak takut dicuri. Nggak takut. Saudara, maka itu setan-setan itu jengkel dengan saya. Loh, kenapa dia jengkel? Tapi saya nggak pernah sayang mereka. Maka itu yang sayang uang berarti sayang setan. Maaf. Maka itu jangan rajin-rajin ngomongin setan. Itu uang. Jangan. Lebih mulia kita bicara tentang kekasih kita. Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga. Kenapa saya bisa hidup seperti itu? Saya orang Indonesia. Saya pakai prinsip terima kasih. Jadi setiap kali saya menerima sesuatu, ya saya harus kasih sesuatu itu. Terima kasih. Maka itu sangat jelek kalau ada orang disebut kamu orang gak tahu berterima kasih. Oh, amit-amit. Jangan sampai ada orang menyebut saya seperti itu. Tidak. Ini luar biasa. Suatu kali, saudara, saya dapat berkat sekian banyak juta. Nah, tapi Roh Kudus belum memerintah saya untuk apa uang ini. Saya tanya istri saya. Enggak, itu enggak ada apa-apa. Aduh. Terus saya lihat pelayanan, ada yang butuh enggak? Enggak ada juga. Aduh, ini uang untuk apa? Lewat seminggu saya nggak betah. Saya desak Tuhan. Papa, ini pasti ada yang perlu. Mungkin saya lagi nggak dengar ini. Tiba-tiba muncul nama Kaharudin. Ini sopir taksi orang Bugis. Dia sudah jadi anak saya. Dia jadi anak saya karena saya pakai taksinya. Terus Roh Kudus bilang kepada saya, kenapa sih kamu itu benci pada bapakmu? Dan kamu sayang nenek. Dan setelah nenek meninggal hidupmu hancur. Wih, dia kaget. Itu pertama kali saya ketemu dia di taksinya. Terus dia minggir. Loh, saya kaget. Kenapa kamu minggirkan? Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. Begitu minggir saya tanya kenapa? Bapak dukun ya? Saya benci bapak saya karena saya ditinggal. Waktu saya masih dalam kandungan. Saya hidup besar dengan nenek saya. Betul Pak. Setelah nenek meninggal saya kacau hidupnya. Oh, langsung saya peluk dia di taksi itu. Dia menangis. Nak, mulai hari ini. Tuhan jamah dia luar biasa. Waktu anak pertamanya lahir, dia minta saya beri nama. Wah, luar biasa. Saudara, saya kasih nama. Kalau mereka ada masalah apa-apa, mereka kontak saya, kontak teman saya Batuan Dampiri juga Pak Edo. Untuk didoakan, untuk minta solusi. Sekarang mereka nggak jadi sopir taksi, sudah diberkati Tuhan. Punya usaha kayu, punya bisnis ini. Luar biasa. Nah, Roh Kudus gerakkan saya untuk telepon dia. Saya tahu mereka masih kontrak rumahnya. Oke. Ternyata yang terima istrinya. Ternyata dia kerja narik taksi nggak bawa handphone. Oh iya. Apa kabar kalian? Baik. Hah, kok baik? Kenapa saya suruh telepon? Ya, saya coba ngomong kiri kanan dulu apa. Tiba-tiba oh ya, kontrak rumah. Gimana kontrak rumah kalian? Iya, ini sudah mau habis. Nggak tahu ini mau pindah kemana. Kami belum ada uang. Saudara dengar. Tiba-tiba dari mulut saya itu nyeletuk. Kenapa kamu nggak mau beli rumah saja? Bu,
saya pukul mulut saya. Itu kan kurang ajar, saudara. Kontrak rumah aja nggak bisa kok suruh beli. Tapi saya yakin, saya nggak salah ngomong. Ini pasti papa di surga. Marni, maafkan papa ya, tanya gini. Enggak papa. Jadi gimana? Kamu mau beli rumah memang? Enggak pak, beli tanah. Loh, kenapa? Nah, karena orang Bugis rumahnya kan bisa diangkat, bisa dipindah. Oh, jadi iya, selama ini rumah kami. Nah, tanahnya di mana? Samping rumah. Jadi sebelah kiri rumahnya persis itu ada tanah milik guru orang Jawa sudah pensiun, mau pulang kembali ke Jawa. Dijual. Jadi kalau kami bisa beli, maka kami tinggal geser aja rumah ini. Oh iya, saudara dengar. Itu yang buat saya bilang kagum. Berapa harganya? Saudara tolong catat. Harganya persis uang yang saya sudah terima lebih seminggu yang lalu. Wih, luar biasa. Langsung saya bilang, kamu besok beli tanah itu. Uang dari mana pak? Papa akan kirim uang. Tuhan Yesus yang papa sembah, yang memberitahu bahwa kalian perlu. Maka itu tadi papa tanya kamu soal beli itu. Wih, mereka heran. Saudara, maka itu waktu mereka pindah rumah di atas tanahnya sendiri, ada acara, saya diundang hadir, saya berdoa dengan cara saya. Dan dia kenalkan saya kepada berapa ustadz, ya kelompok mereka yang muslim, mereka senang. Nah ini cara hidup dengan uang. Letakkan uang itu di bawah kaki kita. Hanya Tuhan Yesus yang di atas dan firman-Nya. Jangan bicara uang. Untuk Tuhan nggak perlu. Oh banyak hal yang saya bisa cerita. Maka itu satu-satunya ayat. Tolong ya, satu-satunya ayat. Yang Tuhan tuliskan uang itu untuk apa? Saya akan baca Lukas 16 ayat 9. Jadi ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Aduh, cepat sekali waktunya. Ya, Lukas 16 ayat 9. Ayo. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi uang itu setan. Nah saya sudah memasyarakatkan ayat ini kepada semua orang di sekitar saya. Jadi mereka tahu kalau saya ngomong setan itu uang. Ayo sekarang jujur ya. Setan saudara di bank ada berapa puluh juta. Wih setannya banyak sekali sampai puluh juta. Maka itu kalau ada anak-anak bilang kemana pada mamanya, mah, ya aku perlu setan 20.000 mah. Wih banyak sekali. Buat apa setan 20.000? Ngerti enggak? Ayo, uang setan saudara ada berapa hari-hari? Setan. Saudara, memang dia setan. Mamon yang tidak jujur. Kenapa Tuhan Yesus menyebut uang itu tidak jujur? Karena satu-satunya benda yang dipalsu, banyak palsunya adalah uang. Jadi hanya firman Tuhan yang pernah berkata, akar segala kejahatan itu cinta uang. Dan terbukti sampai hari ini, di masa pandemik seperti ini, ada orang-orang jahat. Uang untuk orang menderita diambil. Bahkan ributnya, aduh saudara, orang bukan COVID-19 dipaksa keluarganya tanda tangan COVID-19 supaya dapat uang. Itu kan jahat. Memang uang itu jahat. 90% gereja yang penuh pertengkaran dan penuh perkelahian itu karena setannya kebanyakan. Maka itu gereja-gereja yang gak punya setan itu lebih aman.
daripada gereja yang setannya ditumpuk, didepositokan. Seorang, perhatikan kalimat ini, seorang, kata Tuhan Yesus. Jadi menurut Lukas 16 ayat 9, uang itu hanya untuk menjalin persahabatan, mengikat persahabatan. Apa bahasa Alkitabnya? Untuk penginjilan. Luar biasa. Maka itu saya bisa menyekolahkan. Enggak hanya yang Kristen, yang Islam, yang Hindu. Saya sekolahkan sampai lulus. Saya gunakan uang itu untuk menjalin persahabatan. Nah, suatu hari ketika Mamon itu tidak bisa menolong kita lagi. Apa sih artinya Mamon gak bisa menolong kita lagi? Mati, saudara. Dan selama kita hidup, Mamon itu kita gunakan untuk penginjilan. Dan suatu hari kalau kita meninggal karena Mamon gak bisa menyembuhkan, gak bisa nolong lagi, maka kita yang selama hidup mempergunakan Mamon yang tidak jujur untuk penginjilan, maka kita diterima di kemah abadi. Itu surga. Maka itu saya balik. Jadi kalau ada anak Tuhan hidupnya pelit, uangnya cuma ditumpuk, tidak digunakan untuk penginjilan. Walaupun pendeta kalau pelit, anak Tuhan pelit. Suatu hari mereka mati karena uang mereka gak bisa menolong mereka lagi. Mereka akan diterima. Apa lawan katanya? Lawan katanya kemah abadi? Neraka. Maka itu akan ada pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, murid Yesus yang selama hidupnya tidak berzina, tidak mencuri, tidak dendam, dan tidak ada dosa-dosa lain, tapi pelit. Mereka akan tetap masuk neraka. Beritakan kebenaran ini. Maka itu selama kita hidup, uang kita untuk apa? Nah, saya harap setelah saudara mendengar semua ini, jangan ngomong lagi tentang perpuluhan. Terlalu kecil. Oke, saya akan akhiri dengan sebuah fakta. Saudara, cobayaku, kata Tuhan. Nah, ini sering disalahgunakan. Coba artinya beri yang banyak, nanti dia balikkan yang banyak. Tidak. Nah, ada seorang pengusaha sudah punya 2 jenis usaha. Hatinya untuk pelayanan luar biasa. Mereka nggak cuma 10%, lebih kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan, lebih. Suatu hari mereka dapat ide, ayo buka perusahaan yang ketiga. Nah, mereka cerita ke saya, wih bagus dong. Tapi perusahaan yang ketiga ini kami ambil keputusan, suami istri hebat. 100% keuntungan perusahaan ketiga itu untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan. Oh ya, luar biasa. Berjalan 2 tahun usaha ketiga ini, mereka telepon saya lagi, tolong doakan. Hah, doakan apa lagi? Supaya kami gak tamak. Loh, urusannya apa? Dengar saudara, setelah 2 tahun jalan perusahaan yang ketiga ini dan 100% keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan, ternyata keuntungan perusahaan yang ketiga, kalau perusahaan pertama dan kedua digabung untungnya, maka perusahaan ketiga jauh lebih besar daripada 2 perusahaan yang pertama mereka miliki. Nah, ini namanya mencobai Tuhan. Bayangkan kalau ada semua anak Tuhan murid Yesus seperti ini. Enggak cuma khotbah perpuluhan, enggak cuma bicara perpuluhan, tapi lebih. Penginjilan dunia tercapai. Orang-orang lapar kenyang semua. Kalau orang-orang lapar kenyang semua, setan-setan tidak ada lagi di dunia. Loh kok bisa? Karena Matius 4 ayat 2 dan 3 itu menulis, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah dia. Itu ayat 2.
Baca ayat 3, kurang ajar setan itu. Ayat 3 berbunyi demikian, Matius 4. Maka datanglah si pencoba itu. Wih, saudara dengar, saya mendapat rahasia ayat itu Mei 98 waktu kerusuhan Jakarta. Ngeri. Begini, ternyata setan-setan itu akan hidup makmur, subur kalau ada banyak orang lapar. Bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang melapar model kita begini, setannya malah banyak. Maka sejak hari itu, saya bongkar ayat-ayat tentang perpuluhan. Saudara baca baik-baik. Hampir semua ayat tentang perpuluhan selalu diakhiri kalimat supaya ada makanan. Supaya mereka makan sampai kenyang di tempatmu. Jadi Tuhan minta kita memberi orang lapar makan supaya nggak ada setan lagi. Ayo kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pulang setelah mendengar acara ini, cek saldomu, setanmu berapa banyak. Awas ya, kebanyakan setan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya Bapak Ibu, saya memberi pada 6 orang untuk bertanya. Ya, mungkin yang pertama, mungkin saudara mau bertanya. Pak Bambang Priyono, silakan masuk Pak, dari Solo. Dari Solo, ya sebentar ya sebentar. Ini bentar nak, tapi coba ngecek ini. Ya, aduh, kok nggak mau. Bentar, ini lagi dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, ini kena apa? Ini IG-nya, kok tidak mau share? Ayo, ya udah, oke. Ya lanjut, ada pertanyaan apa? Oke, Bapak Priyono, silakan. Terima kasih Pak Diki untuk waktunya. Selamat sore Pak Daniel. Shalom, selamat sore. Pertanyaan dari ya. Silakan Pak Bambang. Iya. Renungan yang luar biasa Pak, yang saya sendiri terus belajar tentang itu. Amin. Saya pernah mengalami seperti itu, tapi tidak sedahsyat Pak Daniel. Saya betul memberi saat membutuhkan itu memang berat, tapi harus. Dan saya pernah melakukan beberapa kali. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan yang luar biasa. Memberi saat membutuhkan itu memang perlu dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Karena itu tes ujian yang paling sulit. Mau tidak mau harus dikerjakan. Dan hasilnya seperti yang Pak Daniel sudah renungkan. Terima kasih Pak. Saya semangat lagi. Puji Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, oke. Ya, silakan Pak Johan bertanya. Jangan cepat Pak, 1 menit Pak. Silakan Pak. Salam. Shalom. Ya, salam. Ya, puji Tuhan. Saya baru bergabung, tapi ya saya mau bertanya saja, perpuluhan itu kalau seandainya kan firman Tuhan katakan harus memberikan perpuluhan, tapi kalau misalnya tidak, apakah itu membuat kita berdosa atau bagaimana Pak? Karena itu sama. Tidak Pak Johan, tidak berdosa. Ya. Sama sekali. Kalau tidak mengembalikan perpuluhan tidak berdosa. Kalau tidak hidup kudus itu yang berdosa. Kalau tidak mengampuni itu yang berdosa. Oke. Ya, Tuhan juga Pak harus kita melakukan. Kenapa? Itu juga salah satu firman Tuhan yang tertulis yang kita harus lakukan. Enggak Pak, di perjanjian baru tidak.
Oke, gini Pak Johan, karena Pak Johan tadi masuknya terlambat, jadi nanti dengarkan dulu dari awal, ya, supaya tidak memulai lagi. Kita beri kesempatan yang sudah mengikuti dari depan, ya. Oke Pak Johan ya, nanti bisa dengar lagi pengajarannya. Pendeta Freddy Kapantau. Ya, langsung ke pertanyaan Pak ya. Ya, langsung. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran malam ini oleh Pak Pastor yang menjelaskan mengenai tentang perpuluhan. Ya, memang di dalam kitab Perjanjian Lama itu awalnya memberi perpuluhan kan Abraham. Kejadian pasal 14 ayat 20. Itu kira-kira 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Yesus. Kemudian yang kedua, di Imamat pasal 27 ayat 30, 32 dan Bilangan 19 juga itu ada 3 ayat itu berbicara terus menerus tentang perpuluhan, hasil ternak, hasil perkebunan, hasil pekerjaan harus dibawa itu yang 1/10. Kemudian yang terakhir, Zakaria pasal 3 kan semua tahu, ya sesudah pembuangan di Babil, maka Zakaria mencatat mengenai bawalah semua 1/10, memang bawa di rumah Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah kalau dalam kitab Perjanjian Lama ada berapa kali diucapkan tentang perpuluhan, makanya dalam kitab Perjanjian Baru sudah tidak diulangi. Coba tolong minta supaya dijelaskan. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Iya. Oke. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk mengembalikan perpuluhan. Jadi kalau perpuluhan itu penting, betapa jahatnya Tuhan Yesus tidak menyuruh kita. Begitu para Rasul Paulus yang menuliskan 14 kitab dari 27 kitab Perjanjian Baru juga tidak pernah satu kali pun menyinggung untuk perpuluhan. Tapi supaya hemat waktu, kalau saudara-saudara tetap masih percaya, enggak apa-apa, lakukan. Ya, tapi buat saya yang Tuhan Yesus tidak ajarkan, ya saya tidak perlu melakukan. Yang dia ajarkan itu saya lakukan. Jadi kepada saudara-saudara yang masih mau tetap perpuluhan, enggak apa-apa. Oke ya, lanjut Pak Kapantau, lakukan apa yang Bapak merasa itu benar dari Tuhan. Oke, yang lain, ayo. Halo. Dari Medan. Silakan Pak. Dari Medan. Dari Manado, dari Sonder. Oke. Pak Riki. Sonder atas, sonder bawah. Sonder Rambunan Pak. Oke, Ya, boleh. Langsung berangkat. silakan. Oke. Ya. Ya, apa-apa ya. Saya ikutnya enggak dari awal. Tapi saya lihat ini agak memang lumayan bagus ya. Yang saya ingin mungkin bukan bertanya untuk yang pertama ini. Yang saya mau ingin mendalami itu yang tadi yang dibilang itu uang itu setan. Kan gitu ya tadi. Tuhan Yesus yang bicara, Pak Steven. Tuhan Yesus yang bicara. Ya. Kalau Tuhan Yesus yang bicara, kenapa gereja itu perlu duit? Loh, Artinya ya. kalau begitu Tuhan menyuruh untuk di gereja itu ngumpulin setan-setan gitu Pak. Pak Steven, kalau gitu coba dengerin dari awal aja. Ya. Ya, kalau itu dengerin dari awal. Iya, tadi sudah dibahas ya. Pak Steven nanti ulangi lagi, ada rekamannya. Oke. Terima kasih Pak Steve, Tuhan berkati. Ya. Yang kedua masih bisa? Oke, apa itu? Yang kedua, kalau perpuluhan itu termasuk dalam persembahan nggak? Termasuk dalam persembahan, iya. Termasuk. Ya. Nah, sekarang gini Pak,
tadi kan banyak di komplain masalah yang memberi perpuluhan kan, itu kan pasti jemaat kan. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana yang menerima perpuluhan. Oh, coba dilihat di dalam Maleakhi, coba tolong dibaca kalau ada yang bisa baca. Di dalam Maleakhi 3, ayatnya yang kedua, Pak. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Ya, pertanyaannya apa, Pak Stephen? Pertanyaannya? Nah, saya mengantar dulu, saya baca ayat Maleakhi 3 ayat 3 ya, dan 4. Ya. Oke, boleh saya baca? Ya, silakan. Apa ya, baca ketiga. Oke. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang-orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayatnya yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya pikir begini, jadi kalau yang menerima persembahannya nggak suci, nggak murni, maka persembahan yang diberikan oleh jemaat itu nggak diterima oleh Tuhan, nggak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus koreksi juga yang menerima persembahan itu. Bukan cuma jemaat yang ngumpulin setan yang dikoreksi, tetapi yang menerima juga, yang menerima persembahan, menerima perpuluhan kalau nggak suci, kalau salah mempergunakan, maka persembahan dari jemaat itu nggak berkenan bagi Tuhan. Oke. Ya, pertanyaannya oke, langsung dijawab. Oke, Pak Dev, karena masih ada yang Ya mungkin ini masukan aja, bukan. Iya, terima kasih masukannya. Terima kasih. Jangan gini Pak, jangan hanya jemaatnya yang dikoreksi, tapi yang menerima persembahan juga itu dikoreksi, harus suci dan kudus. Kalau enggak, persembahan kita nggak diterima loh Pak. Nggak berkenan. Oke. Kalau yang menerima persembahan Ya. kudus, nggak Oke, setuju. Ya, setuju Pak Dev. Nggak itu. Iya. Ya oke. Terima kasih. Tapi yang Begini, Pak Dev. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, Pak Robert halo Om, silakan masuk Pak. Silakan bertanya Pak. Silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak Daniel Alexander. Horas. Ya, orang Pak. Jadi dulu saya dapat firman pengantar perpuluhan, dikatakan begini, yang satu dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadi itu sebagai yang paling saya ingat tentang pendukung untuk perpuluhan Pak. Kemudian kalau dikatakan kita tidak bayar uang perpuluhan, dikatakan mencuri uang Tuhan, apa pandangan Pak Daniel Alexander? Ya, pokoknya Tuhan tidak butuh uang. Jadi kalau disebut mencuri, itu Maleakhi kita harus jujur. Itu kitab untuk imam-imam, bukan untuk jemaat. Maka seperti yang Pak Dev katakan tadi, Pak Stephen, justru hamba-hamba Tuhan menurut Maleakhi yang harus dan wajib memberi perpuluhan, bukan jemaat. Kalau kita mau konsekuen, yang satu jangan dilupakan, yang satu juga harus dilakukan. Gitu Pak Seolo. Jadi Tuhan, imam-imam harus belajar memberi juga. Jadi jangan pakai kitab Maleakhi untuk jemaat. Ya, itu jawaban saya. Oke, silakan host, lanjut. Ya, Pak Dani Benyamin, silakan masuk Pak. Silakan. Pak Gembala, silakan masuk. Silakan Pak. 1 menit ada Pak. Tidak dengar Pak Bunyamin? Shalom, shalom. Shalom. Ya, Langsung pertanyaan Pak. ya satu saya ingin bertanya, ada gereja-gereja yang menekankan bahwa perempuan itu wajib.
ada gereja-gereja yang istilahnya membebaskan gitu. Nah, ini dari dua titik ekstrim. Bagaimana pandangan Daniel tentang kewajiban perpuluhan bagi jemaat? Terima kasih. Ya, izinkan saya mengatakan ini Pak Bunyamin, maaf. Tidak ada kata wajib dalam Alkitab untuk perpuluhan. Yang wajib itu menyerahkan nyawa untuk saudara kita yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16. Wajib yang lain hidup kudus. Wajib. Wajib mengampuni. Suami wajib mengasihi istri. Istri wajib tunduk kepada suami. Nah, itu wajib. Tapi perpuluhan tidak ada kata wajib. Maaf ya. Jadi ini yang kita harus ubah. Ya, harus belajar. Itu dia. Ya, oke. Shalom. Ya, Pak Heru, silakan masuk Pak. Bisa. Dulu Pak Dem. Biar yang lain dulu Pak. Soalnya kita berkomunikasi. Silakan Pak Heru. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Dem. Shalom, selamat malam. Ya. Tadi yang saya dengar di awal pembicaraan itu kan ada 3 motivasi yang salah dalam orang memberi perpuluhan Pak Dem. Ya. Saya catat pertama supaya diberkati, yang kedua takut kena tulah. Ya. Yang ketiga apakah saya lewat atau Koden belum menyebutkan, saya belum menangkap itu, ya itu yang pertama. Yang kedua mungkin sedikit menyimpang dari perpuluhan. Barangkali bisa sedikit diberikan tanggapan mengenai persembahan sulung. Dari saya itu aja Koden, terima kasih Koden. Ya. Ulangi yang pertama tadi keputus Koiru. Yang pertama tadi kan Koden sampaikan bahwa 3 motivasi yang salah dalam orang memberi perpuluhan. Ya. Yang pertama supaya diberkati. Ya. Yang kedua takut kena kutuk. Hah? Nah, yang ketiga ini apakah saya terlewat? Oh, atau Koden oke. menyampaikan? Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga sebaiknya motivasi yang benar untuk memberikan perpuluhan itu seperti apa? Ya, oke. Terima kasih. Yang ketiga, ada orang-orang Kristen merasa bebas menggunakan yang 90% untuk keperluan sendiri karena sudah merasa aman memberi 10% kepada Tuhan. Nah, itu motivasi yang salah. Padahal Tuhan minta kita 100% untuk Dia. Yang kedua, persembahan sulung. Maaf, itu pun di perjanjian baru sudah, saya berani katakan, tidak berlaku. Karena nggak disebut. Jadi begini ya saudara-saudara. Setelah Tuhan Yesus hadir sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya untuk kita, maka hukum Taurat itu sudah terpenuhi semua di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, itu surat Ibrani menulis, kita sudah mencakup semuanya. Maka itu tolong rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan yang masih ngotot, izinkan saya bilang, ya udahlah, jangan cuma perpuluhannya yang mau dibahas, jangan cuma persembahan sulungnya. Kenapa kita nggak langsung aja pelihara domba, sapi, burung merpati untuk korban? Kalau semuanya mau kita lakukan, maka itu kesimpulannya sudahlah. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu yang kita lakukan. Karena pengajaran Tuhan Yesus sudah mencakup semua hukum Taurat dan perjanjian lama. Nah, kalau saudara dan saya setuju akan kebenaran ini, ya udah.
Nggak usah putar-putar lagi. Jadi maaf, Khairu, Koden ini paling menentang. Bicara tentang semua bentuk persembahan, termasuk korban sulung. Nggak perlu. Ya, ada memang gereja-gereja yang menekankan. Maka itu kalau sudah bulan Januari, gereja-gereja itu kaya. Karena semua hasil bulan pertama diberikan. Aduh, buat saya itu perampokan. Maafkan saya. Tuhan pokoknya nggak butuh duit, pekerjaannya yang butuh uang. Gitu ya Khairu, Tuhan memberkati. Ya, singkat saja, singkat. Tuhan berkati. Bentar Pak, biar yang lain maaf, jadi yang lain bisa bertanya. Ini penting, singkat sekali. Ini penting, singkat sekali. Tulis saja, suruh nulis saja, Pak Steven tulis saja. Ya, Anda harus ketik sama host Pak. Itu dia. Jadi malam hari ini saya mengajak sekali lagi bertanya. Silakan masuk Pak dari Tabayong, dari Wayong, Pak Gembala. Silakan Pak. Oke, ya. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan ya untuk pertanyaan kedua untuk Pastor Daniel Alexander. Jadi saya mengikuti ini luar biasa. Memang selama saya jadi gembala itu saya tidak pernah berkhotbah perpuluhan sampai hari ini. Dan pertanyaan saya, bagaimana dengan jemaat yang bawa perpuluhan ini? Jemaatnya bagaimana Pak Wayong? Mau ditanya Pak Daniel, untuk jemaat itu kan mereka sudah mendapatkan pelajaran waktu lalu kan untuk perpuluhan. Bagaimana untuk sikap sebagai gembala itu untuk mengajar untuk tentang perpuluhan? Iya. Saat ini saya belum pernah mengajar ke jemaat tentang perpuluhan. Terima kasih. Luar biasa Pak Wayong, kalau selama jadi gembala Bapak belum pernah ngajar jemaat perpuluhan, itu berkenan kepada Tuhan. Nah, begini, hamba-hamba Tuhan, bukan cuma Pak Dani Wayong, tapi saya berkata kepada semua kita hamba-hamba Tuhan, ajarkan jemaat untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Otomatis mereka akan memberi sendiri dengan sendirinya. Nggak usah didorong-dorong, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diiming-iming dengan diberkati, nggak usah. Ajari hidup mengasihi Tuhan, ajari hidup kudus. Nanti mereka pasti dengan sendirinya akan memberi. Nah, kalau jemaat sudah mengasihi Tuhan dan belajar memberi tanpa paksaan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu Pak Pendeta Wayong, ya. Puji Tuhan. Bapak pasti diberkati Tuhan luar biasa karena tidak memaksa jemaat ya untuk memberi enggak. Jemaat itu sudah capek Saudara, Senin sampai Sabtu urusan uang terus cari kerjaan. Minggu mau istirahat sebentar, di gereja dengar khotbah, uang lagi. Kapan jemaat istirahat dari mikir uang? Maaf saya berkata. Oke, lanjut host. Ya, saya undang Ibu Ratna atau Pak Robert Silvanus, silakan Pak. Pak Robert atau Ibu Ratna, silakan masuk Pak. Pak Robert, silakan bertanya. Ya, kepada Pak Daniel Alexander, silakan. Silakan Pak Robert. Suaranya Pak Robert. Apa? Pak Robert Silvanus. Silakan Pak. Shalom. Agak keras Pak Daniel. Jelas. Ya, saya mau bertanya. Saya bukan pendeta, saya cuma majelis ini mau tanya Pak. Nah, silakan Pak. Selama ini saya lihat kan banyak ada yang gereja-gereja, ada perpuluhan, ada persembahan perpuluhan, persembahan diaken dan persembahan lain-lain. Apakah itu wajib juga kita harus berikan? Tidak. Pokoknya begini Pak, dalam perjanjian baru semua itu milik Tuhan, gak usah dibagi-bagi.
Ya, jemaat berikan aja pengumuman gereja ini operasionalnya sekian, untuk keperluan hamba Tuhan sekian. Nah, sudah jemaat ayo beri. Jadi nggak usah korban ini, persembahan itu, repot. Nah, pembangunan kita masih perlu sekian. Nah, jadi Bapak sebagai majelis ajak teman-teman majelis lain juga mikir. Karena jemaat itu pusing loh Pak. Kalau kita ibadah ada kantongnya macam-macam, merah, biru, kuning, hijau. Ini untuk apa? Jemaat nggak hafal. Lalu di depan sudah kantong jalan, ada kotak lagi di depan. Aduh, kasihan jemaat. Betul? Iya, sudah satu kantong aja kalau mau pakai kantong. Untuk dibagi sendiri. Gereja saya Pak sebenarnya nggak pakai kantong-kantong. Kita cuma ada kotak yang di depan. Wah, puji Tuhan. Jadi setelah selesai ibadah, baru kita masukin persembahan kita di Oke. kotak persembahan. Ya betul. Di depan. Betul Pak Silvanus. Oke, baik. Ya. Saya mau tanya satu lagi Pak. Ya. Nah, kalau kita misalnya tidak memberikan perpuluhan, tapi kita selalu hanya memberikan untuk pelayanan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mana yang lebih bagus dari perpuluhan atau daripada yang kedua itu Pak? Gini Pak, kalau Bapak ngikuti dari depan tadi pelajaran ini, Tuhan itu nggak butuh duit kita, pekerjaannya yang perlu. Jadi ajari jemaat untuk mengasihi Tuhan. Kalau jemaat mengasihi Tuhan pasti memberi. Gak usah didorong-dorong, gak usah diingat-ingatkan. Begitu. Ya. Di gereja kami tidak selalu gembala kami dorong-dorong untuk. Puji Tuhan. Iya. Harus begitu. Tidak pernah Pak. Iya, iya. Itu cuma dari kesadaran jemaat aja yang Oke. memberi. Puji Tuhan, harusnya begitu. Ya. Baik. Oke, host, jalan. Kasih ya. Ibu Julia, selamat malam. Silakan masuk. Pertanyaan Ibu Julia, Kepala Gespa. Selamat malam Bu Julia. Selamat malam. Bertanya kepada Pak dan Alexander, silakan masuk. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bertanya, ya, ini seseorang hamba diharuskan memberi dari apa yang kita punya, sedangkan kalau kita tidak terima perpuluhan dan kita sendiri tidak cara Tuhan adalah itu Tuhan kembalikan, Tuhan beri. Nah, tetapi mana dengan jemaat kalau mereka tidak diajar untuk memberi, mengembalikan milik Tuhan, itu pertanyaannya. Iya. Oke, seperti yang saya katakan kepada banyak saudara tadi, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah, mari kita mengajar jemaat itu mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Maka kalau kita mengajar jemaat bisa mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, otomatis jemaat itu memberi. Itu pasti. Yang kedua, kalau kita hidup untuk melayani, Tuhan bertanggung jawab penuh. Jangan kita melayani untuk hidup. Beda sekali. Ya, sampai hari ini Tuhan pelihara kami tanpa pernah khotbah perpuluhan. Karena tahun 82 Tuhan memberikan kami pengertian hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Maka Tuhan pasti cukupi. Jadi Bu Juliana percaya, walaupun kita nggak mendorong-dorong jemaat untuk memberi, tapi kalau hidup ini mengasihi Tuhan, kita ajarkan kebenaran yang 100% utuh, nggak usah takut. Pasti jemaat pun akan izin memberi, kita pun akan kecukupan. Oke, puji Tuhan. Ya, silakan masuk Pak Rono Sinampela dari Medan. Masuk Pak Kepala.
Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan Pak. Pertanyaan saya, masalah perpuluhan ini kan Pak, artinya bukan sesuatu hal yang baru lagi Pak. Dan ini sudah begitu sangat melekat bagi gereja. Dan untuk mengubah ini perlu suatu proses dan tindakan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah untuk mengubah paradigma kita tentang perpuluhan ini membutuhkan kasih karunia spesial atau tindakan seperti apa Pak? Untuk kita bisa berani menyikapi, membawa masuk dalam satu perubahan yang seperti Bapak sampaikan ini Pak. Karena kami melihat yang Bapak sampaikan ini, yang sudah Bapak lakukan, sangat luar biasa Pak. Apakah ini karunia khusus spesial kepada Bapak atau bisa diterapkan kepada semua orang Pak? Terima kasih Pak. Oke, Horas Pak Senabela, pertanyaan bagus. Ya Horas. Yang pertama, mari kita belajar dari gereja Katolik dan Protestan yang tidak pernah sibuk ngurus perpuluhan. Itu nomor satu. Nomor dua, lakukan firman Tuhan 100%, maka kita tidak akan sibuk dengan masalah uang, masalah setan, masalah-masalah itu tadi. Jadi Pak Senabela tidak perlu karunia khusus. Yang penting hidup ini jangan pelit dan jangan takut kekurangan. Karena Tuhan berjanji burung-burung di udara saja pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Nah jadi perlu revolusi iman Pak. Dari kami, dari kita hamba-hamba Tuhan perlu revolusi iman. Ya, revolusi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi nggak perlu karunia khusus Pak. Saya bisa melakukan ini ya karena saya lihat Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya ikuti dan hasilnya luar biasa. Makasih Pak Senabela, Tuhan memberkati. Ya. Amin Pak, amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Santoso. Satu menit boleh bertanya Pak. Silakan masuk Pak. Cepat Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Riki. Saya ngisi dari awal, tapi secara konseptual memang inilah mengenai Tuhan. Karena memang tadi apa yang sudah disampaikan tentunya saya mau bertanya tapi sudah di-cover oleh bapak-bapak yang lain juga dan banyak juga yang kembali pengertiannya yang tadi disampaikan Bapak Pendeta dan Pertanyaan boleh Pak. sungguh luar biasa. Jadi saya bisa tarik kesimpulan ya untuk pertanyaan bahwa kalau kita sebagai orang percaya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, automatically apapun apa itu yang berbau otomatis tidak perlu. Kami gereja itu balanya itu dorong-dorong itu, dan kita juga punya keyakinan bahwa pasti Tuhan memberkati kita. Kalau kita tetap setia taat kepada Tuhan, karena saya alami sendiri dalam hidup ini. Dia bilang saya pensiun ini 15 tahun saya jalani. Kalau secara Boleh Pak. Shalom Pak Santoso. Biar yang lain bisa bertanya. ya, Pertanyaan. iya, semuanya sudah di-cover seperti itu. Oke. Saya pikir nggak perlu lagi saya pertanyakan lagi karena sudah di-cover itu. Saya kira itu aja Pak. Oke, Ibu Nova dari Vietnam, silakan bertanya Bu. Dari Vietnam. Silakan Bu, dari Vietnam. Suaranya Bu. Itu tadi sebenarnya cuma yang di dalam apa namanya yang saya sudah catat tadi supaya menghemat waktu. Mungkin Pak Riki bisa bacakan aja yang tadi. Nova, apa kabar? Orang Vietnam. Ya, shalom Bude. Shalom. Tadi pagi ketemu Simon. Ya. Saya intinya tuh saya tangkap gini. Intinya jadi bukan hanya 10% yang kita berikan, tetapi lebih daripada itu. Bahkan kalau mau ya 100% untuk memberikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya, jadi ya saya tangkap seperti itu. Jadi Ini Bu Nova, posisi saya rem karena saya lempar yang lain ini. Ya. Ini.
Oke, sudah paham, Oke. Paham, lanjut. Silakan Pak Hengki Lim, silakan masuk Pak. Oh, Pak Denny Tumiwa, silakan masuk Pak. Pak Denny Tumiwa, silakan. Pak Denny Tumiwa, silakan Pak Denny. Dengan Ya, Pak Daniel Alexander, thank you for the words of God. Saya sangat mengerti, maksudnya dalam konteks dalam pelayanan dalam gereja memang sekali lagi memang walaupun ada penekanan di dalam perpuluhan, tapi saya sangat percaya apa yang disampaikan kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pasti yang memberikan. Amin. Dasarnya karena memang kita diselamatkan untuk melayani kok, itu aja dasarnya. Ya. Jadi memang sekarang lagi maksudnya dengan kondisi sekarang, kita akan masuk dalam new paradigma ini yang perlu kita tekankan gitu. Perlu ditekankan kembali pada gereja-gereja saat ini. Kalau dengan kasih kita berikan, otomatis kita bisa berikan. Betul sampai 20, 30, sampai 60, bahkan 100% itu bisa diberikan. Jadi tidak perlu mereka. Ada berapa gereja tadi tekannya ada penekanan-penekanan seperti itu. Dan sekali lagi, terima kasih Koden atas. Tuhan memberkati Pak Tumiwa. Iya. Jadi boleh ya, ini tidak bertanya, tapi saya mendorong untuk bertanya. Dari Belanda, Ibu Agatha, sikap Pak Daniel, silakan. Dari Belanda, silakan. Ya, terima kasih Pak Franky untuk kesempatan ini. Saya nggak ada pertanyaan karena Koden itu kalau menjelaskan firman Tuhan ayatnya itu dikupas sampai kita jadi jelaskan. Saya baru selama umur begini baru pertama kali menjumpai seorang pendeta yang seperti Koden. Semua-muanya. Jadi saya bilang Koden itu seperti Yesus di bumi. Aduh. Jadi saya mengikuti Yesus Kristus, Bapa di surga, juga mengikuti Koden. Jadi di mana-mana Koden itu saya ikuti kalau bisa, kalau saya tak pergi. Tapi karena COVID ini, saya banyak terima kasih juga positif side-nya. Karena Koden jadi diikat kakinya di Nambire, jadi saya kecipratan dengan Tuhan. Itu saja yang saya mau berterima kasih kepada juga host Pak Franky yang juga sudah mau mengundang saya menerima menginvite ya. Begitu. Terima kasih Koden. Tuhan berkati dan juga Pak Franky dan Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Agatha, luar biasa. Bapak Ibu bertobat ini, mungkin bertobat itu. Ya, luar biasa kita bertobat. Ya, saya mengajak sekali lagi untuk bertanya. Bapak Hengki Lim, silakan masuk Pak. Oh, ya, saya nggak bertanya, tapi saya memberikan tanggapan ya mengenai pemberian. Jadi kalau di suatu pelayanan, kalau saya bilang seorang hamba Tuhan melayani kita sebagai seorang ayah, dia punya hati sebagai seorang ayah, maka kita sebagai anak-anak yang memberi itu adalah suatu kasih sayang dari anak ke orang tua. Kalau dia mengajar kita sebagai seorang guru, hamba Tuhan itu mengajar kita sebagai seorang guru, kita aja sekolah ataupun menyewa motivator pun kita harus membayar. Itu yang kita kembalikan. Dan semua ini sebetulnya uang-uang itu bukan uang kita, uang Tuhan. Itu aja yang saya bisa kasih komentar. Puji Tuhan. Ibu Esther Sidoarjo, silakan masuk Bu. Silakan Bu. Pertanyaannya Bu. Suaranya Bu. Halo? Ya. Halo. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya kita ikut donasi online itu bagaimana? Apakah itu juga masuk dalam persembahan? Ya, masing-masing gereja punya cara berbeda-beda, tapi lagi sekali motivasi untuk memberi. Entah online, entah langsung, tergantung motivasinya. Juga tadi Pak Steven sudah memberitahu, yang terima pun harus koreksi diri. Nggak boleh seenaknya asal terima. Jadi yang terima donasi online juga harus mikir yang benar pakainya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu Ibu Esther. Ya, host langsung lanjut. Ya, Pendeta Audi Labuan, silakan masuk Pak. Atau Pak Jones, silakan. Pak Jones, selamat malam. Pak Edi Mapalan, silakan masuk.
Shalom. Ya, shalom. Langsung ke pertanyaan, Pak. Siap. Ya, memang jujur saya berada di dalam benteng pemahaman yang harus keluar setelah menerima pembicaraan ini. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana kita yang berada dalam satu sinode yang mewajibkan setelah menerima pemahaman ini, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke. Ya, Pak Moses, ada dua hal. Satu, kalau Pak Moses sudah terima kebenaran, yang adalah memang kebenaran, sampaikan kepada pemimpin, kepada gembala, untuk melihat fakta ini. Yang kedua, maafkan saya, ini nggak enak. Kalau sudah tahu kebenaran, mereka tidak melakukan. Dan Pak Moses sudah tahu itu kebenaran. Ya, carilah yang lain yang hidup dalam kebenaran. Maaf ya Pak Moses. Itu jawaban saya. Ya, Terima kasih. Ya. selamat malam Pak Pendeta Jeffrey Wahani. Silakan masuk, Pak. Terima kasih Pak Suriki, Pak Pastor Daniel Alexander. Saya dapat banyak bahan referensi malam ini. Dan memang saya pernah baca referensi pendeta-pendeta yang cukup besar. Punya pemahaman seperti Pak Daniel Alexander. Kalau nggak salah, saya pernah baca pendeta Bintang Sirais. Dia berkomentar bahwa perpuluhan itu tidak relevan lagi. Ya. Ada Dr. John MacArthur. Dia katakan perpuluhan itu bentuk dari perbuatan sihir dan penipuan. Woi, keren itu Pak. Sihir dan penipuan. Lebhan. Minggu depan berarti mesti dibahas nih. Ya, Dr. Devhan dikatakan perpuluhan merusak jutaan jiwa manusia, itu semua manipulasi. Dan salah satu nama yang ada di sini yang saya baca, Bapak Pendeta Daniel Alexander mengatakan perpuluhan itu hanya di Perjanjian Lama. Saya coba baca. Sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab dari pertanyaan Pak Mapeli sama Pak tadi, Sinabela, karena di organisasi kita memang sudah sudah masuk ke anggaran dasar, sudah melekat ya. Sekarang kira-kira bagaimana tips untuk ya memberikan pencerahan pada jemaat, karena ini sudah dari turun-temurun ya. Dan ini merupakan satu paham yang tiap-tiap minggu disampaikan di tiap-tiap gereja, dan memang ada kotak khusus persembahan ya, sambil ngancam-ngancam kadang-kadang dalam tanda petik dikatakan, dan dikatakan pujilah Tuhan kalau Tuhan tidak akan membukakan tingkap-tingkap dan seterusnya. Kira-kira tips apa dari Pak Daniel Alexander menjawab, karena dalam gereja kami jadi pertanyaan besar itu Mas, jadi viral ya. Kira-kira ini Pak Daniel, kira-kira tips apa yang mau sampaikan Iya. pendeta dan jemaat-jemaat yang sudah kental dengan paham ini? Baik. Kalau kita mau ubah lagi, itu mungkin. Ya. Oke Pak Jeffrey. Ya, saya akan jawab. Yang pertama, jemaat yang mau mengerti dan tidak ingin kena sihirnya khotbah, nah itu yang Pak Jeffrey ajak bergerak untuk menularkan kebenaran itu kepada jemaat yang lain. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau Pak Jeffrey punya akses ke rekan-rekan pendeta, teman-teman pendeta, sampaikan kebenaran ini bahwa khotbah kita selama ini salah tentang perpuluhan. Jadi jangan kita menabrak tembok yang belum diruntuhkan. Cari saja yang mau mengerti.
Memang sedih Pak Jeffrey, saya itu melihat tidak sedikit jemaat itu ditipu, dibohongin, takut kena kutuk, sehingga rasanya berdosa berat kalau nggak memberi perpuluhan. Maka itu yang berzina pun didiamkan asal sudah memberi perpuluhan. Nah itu kan nggak benar. Ya, ayo ajak gerakan jemaat mengerti perpuluhan ini. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Ricky, cukup? Makasih. Satu lagi boleh, Pi? Oh ya, boleh. Ya, Pendeta Lano boleh masuk, Pak. Terakhir ya. Terakhir. Pendeta Lano. Bapak Lano. Lagi di jalan, Pak. Oke. Ya, terakhir. Mungkin Bapak Ibu angkat tangan, silakan. Salam. Ya, silakan Pak. 1 menit dengan cepat langsung di pertanyaan, Pak. Karena pada on air, Pak. Baik. Saya dari Minang. Pak Daniel tadi mengatakan bahwa ketika kita masih memberi perpuluhan, tidak mengapa kita tetap memberi. Artinya tidak ada masalah sebenarnya selama pemberian itu diberikan dengan hati yang tulus. Saja pertanyaan saya, belakangan kesimpulannya kok menjadi keluar. Tapi intinya pemahaman yang disampaikan pada Daniel, saya pun memahami bahwa kita perlu memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan, karena bukan sekedar 10%-nya, tapi seluruh kehidupan kita untuk Tuhan, saya setuju. Namun dalam konteks gereja-gereja yang menjalankan anggaran dasar, mungkin karena ini kesepakatan bersama dan tadi pada dia bilang tidak ada masalah, apakah itu tetap dapat dilaksanakan dengan catatan bahwa jemaat kalau dia yang memberi dengan sukacita ya silakan, kalau dia tidak mampu kita tidak paksakan. Apakah ini memungkinkan? Karena aturan itu berlaku dalam organisasi, khususnya beberapa yang ada di sini. Itu Pak, tanggapannya Pak. Diharapkan juga. Ya. Terima kasih. Dari Tanjung Pinang Keluarga. Oke Pak Pangemanan. Jadi saya menjawab sesuai pertanyaan. Tapi pada prinsip saya hidup, perpuluhan itu tidak penting. Sebab yang Tuhan minta seluruh hidup kita, termasuk semua yang kita ada. Maka itu saya tekankan tadi, ada beberapa orang memegang prinsip perpuluhan, merasa bebas menggunakan yang 90% semau-maunya karena sudah merasa aman memberi 10%-nya untuk Tuhan. Nah itu kan motivasi yang salah. Ya, tapi pada dasarnya Pak Pangemanan dan semua kita, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu, termasuk segenap harta kita, segenap waktu kita. Jadi kalau kita memakai hukum ini, dan ini saya harap jadi penutup buat semua yang bertanya yang belum terjawab, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Maka kalau kita hidup memakai hukum ini, kita nggak akan ngomong lagi 10%. Kita nggak akan bicara lagi persembahan sulung. Kita nggak akan bicara lagi persembahan tatangan, persembahan apa. Tidak. Karena mengasihi Tuhan dengan segenap semuanya. Jadi habis semuanya untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, ide kita, uang kita, semua. Itu dia. Jadi maaf kalau saudara masih berkecimpung, masih sibuk berkutat dengan perpuluhan, maka orang yang sibuk dengan perpuluhan, dia baru mengasihi Tuhan 10% saja. Maafkan saya. Oke, host, silakan. Oke, Bapak Ibu, saya dari tadi lihat pemahaman di sini. Saya kasih wanita satu terakhir. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya atau seorang wanita yang bertanya, silakan masuk ke dia. Dan kami sudah menghubungi dia. Silakan saja. Mungkin ada atau masih ada di sini Pak Jones itu dia atau Pak Damar, silakan masuk Pak. Ya,
mungkin tidak ada Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Singkat, masih bisa singkat. Singkat. langsung ke pertanyaan Pak ya, jangan menanggapi Pak. Halo, bisa? Ya, dengan cepat Pak. Pertanyaan ringan. Ya, langsung ya. Pak. Oh, dengan cepat. Saya hanya ingin tahu kalau Koden menerima perpuluhan atau enggak. Oke. Kalau ada yang ngasih perpuluhan. Oke. Ya. Ya. Oke. Saya tidak menerima secara khusus arti perpuluhan. Tapi semua persembahan itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu saya bisa nyekolahkan banyak orang. Saya bisa membuat sekolah gratis sampai hari ini. Jadi itu bukan cuma perpuluhan. Terserah mereka mau memberikan berupa apa. Dan buktinya itu ada. Nah, itu jawaban saya. Jadi nggak cuma perpuluhan, apa saja. Silakan siapa mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu jawaban saya untuk Pak Steven. Enggak, maksudnya kalau dia ngasih di amplop ditulis perpuluhan. Ya, semuanya terima. Pokoknya nggak cuma perpuluhan, apa saja. Asal untuk pekerjaan Tuhan. Begitu. Ikuti dari awal Pak, supaya kita mengerti dia. Ya kalau soalnya mengerikan kalau kita nggak ikut dari awal, nggak paham, akhirnya kita berpusir. Saya meyakini kalau kita ikut dari awal kembali kepada Alkitab, kita percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Tidak salah. Ini masih bisa dibuka untuk minggu depan, Pak. Pak Pendeta. Halo. Ya, ini bagus ini. Buat minggu depan masih bisa ini. Mantap ya, ini. Siap. Itu tergantung dari Pak Binani. Jadi kita request untuk minggu depan atau dengan pencerahan. Oke Pak. Oke Pak. Kita ini dulu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, udah mau selesai? Apa mau tambah 1, 2? Tidak. Cukup. Ya, harus keluar.